Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bisunnati ila yaumi alqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang sampai hari ini diberikan oleh Allah kepada kita, dan nikmat bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita semuanya bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mau memberikan kepada kita kebaikan. Maka untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melihat pada setiap diri kita atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan itu, agar senantiasa kita mensyukurinya dan tidak hanya sampai di mensyukuri nikmat Allah tersebut, namun kemudian kita menggunakan nikmat Allah itu untuk menjadi ladang ibadah bagi kita semuanya. Hari ini Ramadan sudah masuk malam yang ke-15. Tentu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ayyaman ma'dudat. Hari-hari di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang telah ditentukan perhitungan waktunya. Apabila dikatakan bahwa diperhitungkan waktunya, berarti waktu itu akan selesai. Ramadan yang ada di hadapan kita tinggal 15 hari lagi ke depan. Saya dari tadi agak melo perasaan saya, karena melihat waktu-waktu yang berlalu ini masih kurang rasanya dalam ibadah. Masih banyak waktu yang terbuang percuma
tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk meningkatkan amaliyah di bulan suci Ramadan. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, setiap selesai satu Ramadan berlalu mereka muhasabah dirinya masing-masing. Sudah sejauh mana amaliyah yang mereka lakukan di Ramadan, apakah ada peningkatan ataukah malah banyak yang kurang. Demikianlah Nabi SAW memanfaatkan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir beliau betul-betul kencang dalam beribadah. Ayyam ma'dudat, waktu Ramadan ini telah ditentukan 29 atau 30 hari, dan tidak tentu kepastian apakah kita akan menemukan Ramadan di tahun depan. Sehingga jangan pernah dalam diri kita berpikir, nantilah Ramadan depan baru saya perbaiki. Tidak bisa. Ini saya sudah belok ini perasaan. Jangan kita berpikir, nantilah Ramadan baru saya perbaiki lagi. Nantilah Ramadan tahun depan bahwa saya kencangkan lagi ibadah saya. Apakah kita sudah memastikan bahwa usia kita akan sampai tahun depan? Ataukah ini adalah Ramadan terakhir yang kita miliki? Ini banyak kita harus muhasabah akhir-akhir ini dengan amaliyah yang kita lakukan. Sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? Kalau tidak bisa baca, minimal mendengarkan. Sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berkhalwat dengan Allah Ta'ala? Sudah sebanyak mana amal soleh, sholat sunat yang telah kita kerjakan? Sholat sunat itu rawatib saja, apakah kita sudah benahi? Qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat hajat, sholat taubah, sholat mutlak. Banyak sekali sholat sunat yang terlewatkan begitu saja, ya kita tidak bisa amal. Sholat suruh, ya. Terus kita menyesal nanti, ya Allah, Ramadan saya kok hanya sebegini saja rasanya. Ramadan saya kok sama dengan tiada hati. Nantilah tahun depan. Jangan pernah berpikir kamu akan sampai tahun depan. Jangan kita berpikir bahwa kita akan sampai tahun depan. Saya ingatkan pada diri saya, dan saya ingatkan kepada seluruh jamaah majelis yang ada di jamaah saya. Kalau Nabi SAW betul-betul beliau memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, lebih banyak berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bertadarus Quran, banyak berzikir, banyak muhasabahnya, banyak tafakur dengan Allah Ta'ala, banyak melakukan ibadah-ibadah sholat. Bahkan tidak hanya 8 rakaat ditambah dengan witir 3, ditambah dengan sholat mutlak, ada yang 50 rakaat sehari semalam, ada yang 20 rakaat, ada yang 30 rakaat. Silakan gunakan malam-malam ini untuk sholat dalam rangka untuk mengisi waktu-waktu kita di Ramadan agar kita tidak menyesal. Jangan berpikir bahwa kemenangan kita nanti ini adalah ketika kita berhari raya tanpa ada bekas apapun di Ramadan kita. Itu sama dengan bohong. Nggak ada guna kita berhari raya. Bukan saya katakan nggak ada guna, nggak ada makna kita berhari raya kalau kemudian Ramadan lepas tiada amal ibadah yang bisa kita maksimalkan di Ramadan tahun ini. Maka saya ingatkan pada diri saya dan kepada kita semuanya para jamaah, ayyam ma'dudat, waktu ini tidak lama lagi, hanya tinggal 15 hari. 15 hari ini tidak lama, cepat berlalu. Sholat sunat lah perbanyak,
Sujudlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Takarrublah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Muhasabahlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mintalah ampunan kepada Allah dengan merintih dan menangis. Bersualah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam batinmu. Berkomunikasilah dengan intens, dengan penuh kecintaan dan kerinduan dengan Allah. Karena memang Allah menjabat kalbu kita dengannya. Di dalam sujud kita, di dalam isak tangis kita, di dalam kesendirian kita dengannya. Inilah yang Allah inginkan dengan Ramadan itu. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita sambungkan dan kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di majelis kita saya sangat paham bahwa ujian Ramadan ini luar biasa. Hanya orang-orang yang peka dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa menyempatkan dirinya dengan Allah. Jadi ada tingkatan yang tertinggi dalam tasawuf itu adalah mahabbah. Hanya Allah. Susah senang hanya Allah. Susah senang hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Susah dengan Allah, senang dengan Allah. Ya. Tidak jauh beda. Ya. Yang buat kita susah Allah juga untuk ujian kita. Yang buat senang kita Allah juga supaya kita bersyukur kepadanya. Dua-duanya datang dari Allah. Maksud susah itu adalah kelihatan susah secara material saja. Ulama mengatakan bahwa di antara tanda keberhasilan iman seseorang itu, ya, manakala dia melakukan 3 perkara. Dan ini yang saya coba untuk angkat sedikit di pengajian kita. Yang pertama adalah tanda iman seseorang itu bagus dan baik, dia senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, senantiasa semangat dan semangat dalam belajar dan menuntut ilmu serta mengamalkannya. Itu tanda iman seseorang bagus. Ya. Yang kedua, tanda iman seseorang bagus adalah dia zuhud terhadap dunia. Walaupun dia kaya, dunia tidak ada di hatinya, dia tetap zuhud dengan dunia. Walaupun dia memiliki apapun, tetap dia zuhud dengan dunia. Dan yang ketiga, orang yang imannya bagus adalah lebih banyak dia membongkar aib-aib dirinya daripada membongkar aib-aib orang lain. Yang tiga ini adalah salah satu sifat orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa, suka belajar menuntut ilmu, seperti para alim ulama kita yang wirai, musyid-musyid kita yang ahli ibadah, ahli zikir. Yang kedua, mereka zuhud dengan dunia. Dan yang ketiga adalah membongkar aib sendiri, lebih melihat terhadap aib-aib dirinya daripada melihat aib orang lain. Dan ini bisa kita temukan di dalam Ramadan ketika kita melakukan ibadah puasa. Ya, alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan ayat selanjutnya dari ayat 21 sampai ayat 24. Silakan Pak, tolong dibaca. Ya ayyuhan nasu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. Silakan Bang baca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan air hujan itu dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisalnya dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala jannah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita sama-sama mendengarkan bacaan Quran yang disampaikan oleh akhina Samsul dan akhina Michael. Kita akan tadabbur Al-Quran ini untuk kita ambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menggunakan kata ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Jadi bukan hanya orang-orang yang beriman yang Allah perintah. Kalau Allah menggunakan kata an-nas berarti itu secara umum. Kalau Allah menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhal kafirun berarti itu sudah pengkhususan. Seperti puasa. Puasa itu dikhususkan pelaksanaannya oleh orang-orang yang beriman saja. Tidak boleh orang kafir untuk mengerjakan syariat secara teknis. Tetapi kalau beribadah kepada Allah, itu Allah perintah secara umum. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembahku. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah dalam Al-Quran. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Para jamaah sekalian, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa penegasan Allah kepada kita manusia, kembali Allah menegaskan tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah u'budu rabbakum, menyembah kepada Allah Ta'ala, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari dunia, bukan menumpuk harta, bukan untuk meningkatkan jabatan, bukan untuk bekerja mati-matian, fala tal'ab, sehingga kita meninggalkan ibadah. Tidak. Tujuan di atas dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Saya sudah jelaskan tadi malam. Saya sudah jelaskan semalam. Ini adalah perintah. Ini adalah larangan. Ini adalah yang mubah, yang boleh kamu lakukan. Ketika Allah memerintah engkau dan melarang engkau, itu adalah wujud ibadah. Saya ulangi, ketika Allah memerintahkan engkau untuk melakukan amal apa saja, sholat, puasa, zakat, bersedekah, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, silahkan, upayakan, bersungguh-sungguhlah untuk itu. Bersungguh-sungguhlah untuk itu, dan istiqomahlah untuk itu. Dan Allah juga punya larangan, berusaha dan berupaya, bersungguh-sungguhlah untuk jangan melanggar larangan Allah itu. Apa larangan Allah? Makan babi, makan anjing, makan binatang yang panjang kukunya, yang giginya bertaring, yang kukunya panjang, yang telah dijelaskan dalam syariat tidak boleh untuk dimakan. Tetapi masih banyak yang Allah siapkan protein dari apa yang kita butuhkan. Apa itu? Ikan, sapi, kerbau, onta, ya, kambing, kelinci, banyak lagi binatang-binatang, hewan-hewan yang boleh kita makan untuk kita ambil proteinnya untuk tubuh kita. Allah melarang kita untuk berzina. Allah menyiapkan bagi kita wanita-wanita yang bisa kita nikahi. Nikahilah dengan secara sah. Ketika kamu menikah, kamu ibadah. Ketika kamu meninggalkan perbuatan zina itu, maka disitulah kamu dapat pahala. Jadi ketika kamu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dua-duanya ibadah. Jadi jangan kita menganggap ketika saya meninggalkan khamar yang dulu saya minum, ada pecandu itu. Saya mohon maaf kalau ada pecandunya dulu. Ketika kita meninggalkan narkoba, ketika kita meninggalkan khamar, maka kita dapat mendapatkan pahala dari situ. Dari meninggalkan tarkul haram kita dapat pahala. Ketika kita meninggalkan judi, judi apa saja, mau judi burung, mau judi ayam, mau judi apa saja, kita dapat pahala di sana. Kita dapat pahala. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu adalah bentuk ibadah. Allah. Dan ada yang namanya mubah, boleh. Dibolehkan kita pakai baju yang bagus-bagus. Dibolehkan kita pakai kendaraan yang bagus kalau punya uang. Dibolehkan kita bangun rumah yang bagus kalau punya duit. Dibolehkan kita jalan-jalan ke sana kemari bawa keluarga, mubah. Dibolehkan kita main bola kaki yang penting pakai celana panjang, boleh silahkan.
Maka ada yang mengatakan dibolehkan kita bermain musik, tapi musiknya itu yang syair-syairnya mengarahkan kita kepada Allah. Ya, dibolehkan. Ada, walaupun di situ ada kontroversi ulama. Masih dibolehkan, ada yang boleh lakukan, mau. Ya. Nah, tujuan utama kita diciptakan Allah ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku menciptakan langit dan bumi. Apakah sepotong roti itu ada bagian menolong dan membantu aku untuk menciptakan langit dan bumi yang kamu kejar-kejar itu? Aku menciptakan langit dan bumi, kata Allah. Apakah sepotong roti yang kamu kejar-kejar itu atau sepiring nasi yang kamu kejar-kejar itu membantu aku dalam menciptakan langit dan bumi sehingga kamu melupakan aku? Bahkan Allah tidak sama sekali ada yang membantu Allah, sekalipun Allah menciptakan semut yang kecil, tidak ada bantuan dari siapapun. Bahkan dari malaikat pun tidak dibantu sama malaikat. Ya kita matikan itu nyamuk gitu. Makanya saya kalau saya bunuh nyamuk itu, ya Allah, takut terus saya jadinya. Ini Allah yang ciptakan ini, kita matikan ini. Ya. Makanya itu Sunan Kalijaga ketika mencabut rumput. Kenapa dia mencabutnya itu? Karena tidak ada manfaatnya. Kecuali kamu merintis, menyangkul untuk kamu tanam, ada manfaatnya. Tapi kalau itu tidak ada manfaatnya, kamu menghilangkan nyawa rumput. Sementara dia bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kamu bisa ganti nggak tasbihnya? Nah, itulah makanya itu Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Bonang itu, Sunan Bonang nangis. Saya telah membunuh nyawa. Sampai ke sana ma'rifatnya. Saya mempelajari, menonton dulu, saya nggak paham apa maksudnya. Kesini ini waktu saya dalami, oh ini maksudnya Sunan Bonang ini. Ada dalil-dalilnya, saya jelaskan kemarin. Jangan kamu goyang-goyang di daunan yang belum saatnya turun, daun yang kering itu. Karena sepanjang daun itu hidup, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tanam, tasbihnya itu akan juga untuk kamu punya pahala. Kalau dia berbuah, buahnya dimakan yang lain, dimakan manusia, dimakan keluargamu, dimakan hewan-hewan yang lain. Jadi sedekah buatmu untuk mereka. Subhanallah. Ya. Paham ini ya? Ini pokok ajaran. Pokok utama matlamat kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak usah ragu. Ya. Kalau hanya sekedar besok, kalau tidak ada pun, ya kenapa kita mesti? Masih banyak pakaian-pakaian kita yang baru yang belum kita pakai. Tapi Ramadan ini begitu lewat, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal Ramadan ini lewat, tidak ada asar, tidak ada berkat, tidak ada kesan terbaik bagi kita di Ramadan ini. Gas lagi, gas lagi 2.000, tambah lagi 3.000. Mau dekat-dekat 10 hari terakhir. Kalau bisa sampai 5.000 full, 10.000 full. Nah, insyaallah. Ya. Tambah lagi, tambah sholat sunat, sholat mutlak. Sholat sepanjang malam pun sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sholat sepanjang malam dia. Sepanjang malam dia sholat. Imam Syafi'i sepanjang malam dia sholat. Imam Malik sepanjang malam dia sholat. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat satu malam. Bisa tak? Bisa. Kita kan banyak santainya aja gitu ya. Coba kita sungguh-sungguh pasti. Ya. Kita kejar. Ya. Beribadahlah kamu kepada Allah Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Beribadahlah kepada Allah. Masukkan dalam hatimu, ya Allah, Engkau yang menciptakan.
Masukkan dalam hatimu. Nggak apa-apa. Ya. Tanda lembutnya hatimu itu. Ya. Karena Allah sendiri mengatakan, Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang yang sudah mati itu. Allah juga yang menciptakan ayahmu, ibumu yang sudah meninggal, kakekmu yang sudah meninggal, pamanmu yang sudah meninggal, saudaramu yang sudah meninggal. Allah juga yang menciptakan mereka. Allah juga yang menciptakan antum semua dan saya. Allah hayati itu. Aku beribadah, sholat di hadapmu, ya Allah yang menciptakan diriku zahir dan batin. Allah, aku hadapkan diriku kepadamu ya Allah. Aku hadapkan diriku yang hina-hina ya Allah kepadamu ya Allah. Terimalah peribadatanku ini ya Allah, yang tidak sempurna ini. Berbicaralah di hati, insya Allah ya. Allah sini mengatakan demikian. La'an, kenapa Allah jelaskan seperti ini? Supaya kita ambil ibrah, supaya kita tadabburi, supaya kita pahami, supaya kita mengerti bahwa kamu itu dicipta, kamu itu bukan pencipta, kamu dicipta. Jadi kamu jangan sok, kamu jangan bangga, kamu jangan nakal. Hari ini Allah cabut nyawamu, hari ini lewat kita. Lagi duduk begini Ustaz ngajar, Allah cabut nyawa Ustaz, lewat Ustaz. Dia punya hak sama diri saya. Allah punya hak pada diri antum semuanya. Pada diri kita Allah punya hak. Kapan Allah mau cabut? Allah punya hak. Tapi kata ulama, ya ada salah seorang ulama itu, dia selalu khawatir kalau dia tidur. Kenapa? Kenapa dia khawatir kalau tidur? Dia takut jangan sampai ketika dia tidur dicabut nyawanya oleh Allah. Yang dia inginkan adalah dicabut nyawanya ketika dia beramal soleh. Itu pula itu. Ya, Masya Allah. La'allakum tattaqun, supaya kamu ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan, Allah sambungkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan. Firas itu ini firas, dihampar, permadanian dihampar. Kalau kita tengok bulat Pak, mana yang benar? Bulat atau dihampar? Inilah hebatnya Allah. Inilah hebatnya Tuhan kita Allah. Allah sampaikan Al-Quran Karim, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi ini sebagai hamparan. Tapi kalau kita tengok di planet bumi itu bulat. Macam mana caranya ini? Subhanallah. Saya dulu pelajari ayat ini bingung saya. Apa ini maksud? Setelah saya pelajari ilmu geologi, ilmu geografi, saya sempat nangis semua. Waktu saya ambil sertifikasi geografi, terbuka itu bumi, nangis saya. Ya Allah, begitu hebatnya Allah. Bumi ini bulat, tapi Allah kata hamparan, sehingga kita tidak terbalik-balik. Walaupun ini bumi ini bergunung-gunung bulat, tapi Allah menggunakan gaya gravitasi sehingga kita melengket di bumi. Andaikan gaya gravitasinya Allah cabut, melayang-layang kita kayak di planet lain. Planet lain tidak ada gaya gravitasi, sehingga tidak bisa kita hidup di sana. Hanya ada di bumi gaya gravitasi. Di bulan pun tidak ada gaya gravitasi di sana, sehingga orang melayang-layang, hampa udara itu di luar. Allah membuat desain bumi ini indah sekali.
Sehingga kita tuh lengket nih, dulu nih, lengket kita. Walaupun bulat, tapi karena dia lengket, ya sudah kita kemana-mana kita tidak terbalik-balik. Allahu Akbar. Inilah Tuhan kita Allah. Apa kamu ragu lagi dengan duit sehingga kamu bisa hidup besok? Emang duit itu Tuhan kita? Nanti ada ayatnya itu. Ayat kesini ini menusuk kita punya diri itu. Sebentar saya akan membacakan satu persatu. Nah usaha ini tengok itu lautan sana. Kenapa tak terbalik-balik itu? Tidak terbalik itu, tidak tumpah itu airnya. Kenapa tidak tumpah? Hebatnya Allah. Dalam bumi ini pula. Kok tidak tumpahnya? Kita berlayar di atasnya. Kita taruh kelong di situ. Kita mancing di atas kelong nggak jatuh. Nggak terbalik itu air. Adanya perpindahan pasang surut itu mampu hebatnya Allah. Sehingga nggak terbalik begini. Ada tsunami. Subhanallah. Ya. Wasama bina, dan Allah membangun langit ini, mendirikan langit. Anzalna minas samai ma, dan Allah menjadikan langit itu sebagai atap, bina atap. Ada orang mengatakan bentuk langit itu warna bumi itu karena adalah bekas daripada pantulan cahaya ke air laut yang ke langit sehingga kelihatan biru. Padahal enggak. Ada tiang enggak langit ini? Enggak ada tiang. Allahu Akbar. Tuhan kita Maha Besar. Tuhan kita Maha Besar. Jangan kamu gadaikan dengan sepotong roti. Ya. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah menurunkan air dari langit. Air itu bukan berasal dari bumi. Air itu berasal dari langit. Dari mana? Di bawah arsy Allah itu. Di atas arsy Allah itu di bawahnya itu air. Air yang di bawah arsy itu turun, di Allah perintahkan untuk turun ke bumi sebagai persiapan tempat tinggal manusia. Maka air yang ada di bumi ini tidak keluar dari bumi, dia berputar terus. Namanya siklus hidrologi. Ketika panas mentari yang menyengat ke bumi, penguapan terjadi. Air, titik-titik air naik ke atas, mengumpul menjadi satu, jadi awan tebal hitam, turun lagi ke bumi, digunakan oleh manusia. Dia kencing, dia mencuci, naik lagi ke atas, tidak keluar dari bumi, tidak habis air. Begitu terputar terus. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan Allah menjadikan asal muasal kehidupan ini dari air. Kita dari nutfah, dari air mani diciptakan Allah. Afala yu'minun, kenapa kamu tidak beriman kepada Allah Ta'ala? Subhanallah. Jasad ini dari air mani. Jasad ini tidak ada air mani yang kita hina. Kena di baju kita gini kan. Kena di badan kita cepat cuci. Itu kita dari asal. Kenapa kita semua? Mana kita mau sombong? Hina kita ini. Dari saripati air yang hina. Kena baju kita cepat cuci. Takut kita pakai sholat kotor. Kena baju kita, kena pakaian kita, kena badan kan pakaian, kena badan kita, cepat kita bersihkan. Kamar mandi kita bersihkan. Kenapa? Jijik kita. Dari situ kita. Jadi apa yang kita mau banggakan? Tapi manusia ini memang suka sombong.
Dia tidak melihat asal muasal dirinya dari mana. Maka dia katakan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Kalau kamu tahu dari mana asal muasal, kamu tahu siapa yang menciptakan. Itu maksudnya. Asal muasal rohmu, asal muasal jasmani, kalau kamu paham, kamu akan Allah. Tidak ada ya Allah, engkau lah, hanya engkau lah. Ya. Wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air hujan yang turun itu, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Samarat, buah-buahan. Ya. Rizqan lakum, sebagai rezeki dari Allah yang diberikan untuk. Sekarang ini panas luar biasa, berhari-hari kita tidak perlu hujan. Sebentar lagi orang akan mengeluh, ini air sudah mulai surut. Kolam ikan saya pun juga sudah mulai, 4 kolam itu sudah mulai kering. Kalau baru beberapa harian ini, Masya Allah. Betapa kita tidak punya kuasa. Betapa kita tidak punya kekuatan apa. Ya, mau kita buat hujan buatan, mau habis berapa triliun kita menghabiskan begitu. Dulu pernah itu waktu kebakaran sering di Riau kan, dipakai hujan buatan habis berapa miliar itu hanya sekali. Mana ada bisa mati apinya. Masya Allah. La quwwata illa billah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah, maka jangan kamu jadikan tandingan-tandingan Allah. Jangan kamu tandingkan Allah itu, cari tandingan-tandingan Allah. Wa antum ta'lamun. Sementara kamu tahu bahwa tandingan-tandingan Allah itu nggak akan bisa berbuat apa-apa. Ya. Apa yang mereka hebatkan? Apa yang dihebatkan sama bangsa jin dengan bangsa manusia? Kita bangsa manusia adalah khalifah fil ardh. Diciptakan Allah sebagai khalifah. Allah yang suruh kita jadi khalifah. Tandingan-tandingan itu adalah syaitan-syaitan yang membuat kesyirikan-kesyirikan di atas dunia. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, dosa apa yang paling besar? Engkau menjadikan tandingan-tandingan di sisi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu. Allah, jangan, tidak usah. Ngapain? Apa hajat kita untuk kepada mereka? Tak ada hajat kita. Jangankan kepada makhluk-makhluk itu, kepada manusia pun kita tidak berhajat. Tidak berhajat kita kepada manusia. Berhajatlah kepada Allah. Kalau kau betul-betul beriman, nanti Allah akan kirim, nyuruh orang-orang, tarik telinganya, kamu kesana, kamu kesana. Berhajatlah hanya kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena yang kamu minta hajat juga dia juga berhajat. Dia juga berhajat sama makhluk. Bos itu dia juga berhajat. Kalau tidak ada anak buah, gimana sih bos? Dia berhajat juga. Dia membutuhkan juga manusia. Jadi untuk apa kita berhajat? Makanya orang yang sudah sampai pada level mengenal Allah dengan baik, dia tidak berhajat kepada makhluk-makhluk Allah. Dia berhajat kepada Allah Ta'ala saja. Wala taj'alu lillahi andada. Jadi kamu jangan jadikan tandingan. Suatu ketika ada orang yang berkata kepada Rasulullah, atas kehendak dia, kehendak Allah dan atas kehendak dia. Kata Rasulullah, jangan kamu mengatakannya, tapi katakanlah atas kehendak Allah melalui perantaraan dia. Tidak ada kehendak manusia. Kehendak manusia di atas kehendak Allah semuanya. Wala kafir wala mukmin,
orang kafir maupun orang mukmin, di atasnya adalah kehendak Allah berlaku. Kalau hari ini kita tidak ada duit, itu atas kehendak Allah. Emangnya duit bikin kita hidup apa? Tapi kalau nggak ada duit Pak Ustaz, mulus, Bobby mulus mampus. Ada duit mulus, nggak ada duit mampus. Allah. Fala taj'alulillahi andada. Jadi jangan kita buat tandingan-tandingan selain Allah di sisi Allah. Ya. Oke. Itu ketauhidan itu harus betul-betul. Ya, saya katakan tadi, susah kita dengan Allah, senang kita bersama Allah. Paham ini? Ambil kata-kata saya. Susah kita bersama Allah, senang kita bersama Allah. Ini sama bagi kita. Tidak jauh beda. Kapan kamu senang jauh dari Allah, kamu akan susah secara batin. Nah, pertama gana aja. Enggak. Coba tengok kamu puasa. Nafsumu besar sekali kan mau buka. Begitu buka, ya sekedar. Nah, itulah nafsu yang kamu tundukkan tadi itu. Keo dia. Mau gebu-gebu, beli ini, mau makan ini, mau. Begitu makan, nah itulah dia, itu nafsu itu yang kamu mau tundukkan, hanya segitu itu. Nafsumu besar, perutmu kecil, makanlah semua kalau kau tidak mati. Nah. Panas sekali Pak Ustaz, dahaga ya Allah Pak Ustaz. Habis kau minum air 1 gelas es, sudah hilang hausmu, hilang dahagamu. Apalagi hanya segitu aja dunia ini, hanya segitu aja. Tetapi ibadah kepada Allah beda, nikmatnya tak bisa kita bayangkan. Ya, dan itu terasa sampai kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa sampai kita ke surga Allah, insya Allah. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kalau kamu ragu dengan Al-Qur'an ini yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min misli. Buat satu surah semisal. Allah tantang orang-orang di atas dunia dari zaman dulu sampai akhir zaman dan sampai kiamat. Buat satu surah yang semisal. Tak akan pernah bisa. Inilah mukjizat Al-Quran. Buat. Allah tantang. Wadu'u syuhada'akum min dunillah. Dan Allah bilang, tidak hanya sampai di situ, Allah bilang, Allah suruh panggil semua orang-orang yang menolong kamu, buat satu surah semisal. Nggak usah Al-Baqarah, An-Nas aja, buat yang serupa An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nas. Maka itu diambil sajak oleh orang Melayu, dibuatkan sajak, ketukan-ketukan terakhir sama sesuai dengan Al-Quran. Tapi tidak akan bisa menyamai tata bahasa yang sangat indah dalam Al-Quran. Itulah bahasa Allah, kalam Allah. Nah, akan bisa. Ada cerita dulu, ada orang nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab mau membuat satu surat menandingi surat Al-Fil. Dia buat surat kodok. Wahai kodok, kenapa engkau masuk dalam tempurung kodok? Nggak jelas. Ketawa orang dengar itu surah itu. Tapi coba tengok, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Lam. Nggak usah katakan kita baca, tengok tulisan saja kita kaligrafi. Kita tengok saja, tulisannya aja sudah mengandung mukjizat. Masya Allah, indah sekali tulisan kaligrafi. Lagi dibuat kaligrafi indah. Ini kalam Allah. Maka karena ini yang maha suci, saya sampaikan sama santri saya tadi di pondok. Saya bilang, anak sekalian, yang para penghafal Quran, ingat baik-baik kata-kata Ustaz ini, camkan baik-baik. Allah yang maha suci memiliki kitab yang suci, dan kitab ini diturunkan oleh makhluk Allah yang suci, itu malaikat Jibril, diberikan kepada manusia yang suci, Rasulullah Muhammad SAW, di bulan yang suci Ramadan, di tanah yang suci Mekah Al-Mukarramah. Maka kalau kalian sebagai pembawa Quran, jadikan diri kalian senantiasa suci, baru Quran mau bersama dengan kalian. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Kamu jangan menyentuh Al-Quran kalau kamu tidak dalam keadaan suci. Boleh. Surah Al-Waqiah, menyentuhnya aja harus dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Ya. Maka kalau Quran itu masuk ke dalam batinmu, masuk ke dalam hatimu, kamu mesti sucikan senantiasa diri. Karena sesuatu yang sifatnya suci tidak akan bersanding dengan sesuatu yang kotor dan bernajis. Kamu punya kue tar, kamu mau taruh di tempat nampan yang di situ ada tai kucing, ada tai ayam, mau gak kamu taruh di situ? Kamu tak akan mau kan, jijik kamu. Begitu itulah permisalan Al-Quran Al-Karim itu. Ya. Wa in kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu hebat kata Allah, buatlah. Tapi kan dari dulu sampai sekarang, nggak akan pernah ada yang bisa. Inilah mukjizat. Dan saya selalu membayangkan, selalu saya tanamkan dalam hati saya, tinggal ini mukjizat yang tertinggal di atas dunia. Bacalah. Nggak tahu kamu baca huruf Arabnya, baca artinya. Tak paham kamu, dengarlah di murotal. Oh begini bacaannya. Hafallah, nggak apa-apa. Hafalkan. Insyaallah setelah ini kita akan punya halaqah Quran. Kalau banyak umur setelah Ramadan ini kita akan belajar Quran. Langsunglah halaqah Quran kita buat ya. Kita jadikan sini sebagai rumah Quran, rumah majelis Quran, majelis zikir, majelis Quran, majelis ilmu, komplit, majelis sholawatan. Rasain kalian. Kata orang, jadi pesantren mini Ustaz. Iya, memang saya mau rencana kayak begitu. Jadi pesantren mini, rumah Quran, apa lagi? Rumah zikir, apa lagi? Rumah sholawatan, apa lagi? Rumah majelis ilmu, komplit di situ. Siapa ustadznya? Oh, Ustadz Mamam. Ustadz semua ini insyaallah ya. Fa'ilam taf'alu wa lan taf'alu, jika kamu tidak bisa membuatnya, dan pasti kamu tidak akan bisa membuatnya, kata Allah. Kalau Allah menggunakan kata fa'illan, lan itu kalau dalam bahasa tidak akan pernah bisa. Kamu tidak akan pernah bisa. Fattaqunna, takutlah kamu akan api neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia
dan batu. Uiddat lil kafirin, yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Ada pertanyaan, bahan bakarnya neraka itu ada dua. Bahan bakar hanya ada dua, manusia dan batu. Saya dulu pikir-pikir, macam mana batu bisa jadi bahan bakar? Oh, ada batu bara. Batu bara kan lama itu, lama Pak. Lebih lama batu bara daripada kayu bakar kan? Lama nyalanya itu batu bakar itu. Oh, malaikat Malik bilang, oh belum puas aku, lempar batu lagi. Oh, tambah nyala. Tambah lama lagi. Yang kedua, manusia jadi juga api, jadi bahan bakar. Bukan yang dibakar Pak, bahan bakar. Beda yang dibakar sama bahan bakar. Yang dibakar itu umat muslim yang nakal di atas dunia. Yang bahan bakar itu orang kafir, dan batu itu bahan bakar. Beda ya? Bedakan. Aduh, saya mohon maaf ini sama yang lain-lain ini ya, terpaksa saya sampaikan ya. Saya paham dalam hati yang lain, ya Allah. Sama gitu ya, sama. Kalau Allah meringankan azabnya, itu terserah Allah. Itu terserah Allah. Tapi adapun yang disampaikan di sini ada dalam ayat dikatakan, ya, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang-orang kafir. Sebagaimana onta itu tidak akan mungkin masuk ke dalam lubang jarum, mustahil. Dia pasti akan diazab. Ya. Nanti ada dalam ayat. Tadi saya sudah baca juga ya. Saya lanjut lagi ya. Sekarang batu itu akan jadi bahan bakar. Yang kedua, manusia itu benal mankibain li kafiri finnar. Dua, saya sudah bahas kemarin semalam ya. Dua pundaknya penghuni neraka itu jaraknya itu 3 hari 3 malam geraki bisari. Kuda yang cepat lari 3 hari 3 malam jaraknya baru sampai. Paham maksudnya? Antara pundak yang kanan dengan pundak yang kiri, ini jaraknya sejarak 3 hari 3 malam. Kuda lari kencang 3 hari 3 malam. Pundaknya bagaimana lebarnya itu? Kalau sudah pundak yang lebar, ya semuanya lah besar juga. Masya Allah. Gigi mereka sebesar gunung Uhud. La ilaha illallah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Amin. Sebab kalau besarnya kayak antum semuanya ini api sebesar ini, api misalnya, ini sebesar rumah ini, api ini misalnya. Ini tisu, nggak usah belum sampai di api, baru dekat-dekat aja langsung habis. Kalau kita kaitkan hadis Nabi dengan kata Allah dalam Al-Quran, memang pas. Jadi dengan badan yang segede itu dijadikan sebagai bahan bakar, dia tambah menyala itu api neraka. Manusia ini kan ada minyaknya. Manusia ini ada minyaknya.
tambah nyala. Tambah nyala. Allahumma ajirna minan nar. Ya, maka di Ramadan ini Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma atiki riqabana minan nar wa riqabana abaina wa ummahatina. Ya Allah, hapuskan nama kami sebagai catatan penghuni neraka dan juga nama kedua orang tua kami. Doakan sih sesuai dengan hadis Nabi tadi. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Kita berharap semoga Allah terima doa kita. Uiddat lil kafirin. Yang telah disebut. Jadi neraka itu sudah ada, sudah ada neraka. Suatu ketika Nabi berjalan di bawah sebuah lembah. Semua sahabat mendengarkan, kaget semua. Kata Nabi, tahukah kalian itu suara apa? Nggak tahu ya Rasulullah. Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke neraka 70 tahun baru sampai di dasarnya. Mau merasakan uap neraka di tengah-tengah hari, kata Nabi, itu adalah uapnya api neraka. Uap Allahu Akbar. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah jauhkan kita dari siksaannya. Ini dulu yang saya bahas. Jadi ayat ini sudah mengguncangkan hati kita ini. Subhanallah. Ya. Jadi saya pesankan kepada diri saya dan kepada kita semuanya, ya, bahwa Ramadan ini tinggal beberapa saat lagi akan melintasi kita. Ya, tinggal 15 hari lagi buatkan ibadah kita masing-masing. Ya. Kita tidak tahu pasti apakah kita akan sampai ke Ramadan tahun depan. Jangan sampai kita menyesal Ramadan lewat pada diri kita sementara tidak ada bekas apapun yang kita rasakan. Hanya satu bulan saja. 11 bulan pakailah untuk kalian bekerja pos puasa. Hanya Allah minta 1 bulan saja. Ya, tidak bisa Ustaz. Justru Ramadan banyak pekerjaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terserah kalian lah ya. Yang penting sudah sampaikan dalilnya sambil bekerja. Ya, singgah di masjid, zikir. Kalau yang sudah pandai ngaji ya bawa Quran, niatkan, ya. Kejarlah keutamaan. Setiap menit, setiap jam, setiap detik waktu yang lewat di Ramadan ini semuanya mengandung karunia dan keberkahan yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah. Jangan lewatkan. Ini beda dari hari-hari yang lain. Ya, jangan lewatkan. Jarang kita dengarkan Al-Quran dibaca sama orang-orang sampai tengah-tengah malam. Hanya di Ramadan saja. Ini tanda kemuliaan Ramadan. Walaupun yang bacanya banyak salah-salahnya. Ya, insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan menggores di hati, ya. Tapi apa yang saya sampaikan itu semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.